Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua and welcome to our channel. Di video kali ini kami ingin menjelaskan kepada teman-teman sekalian terkait manajemen bisnis dengan dosen pengampu Bapak Yuritanto SEMM. Materi yang kami bawakan atau yang kami ambil itu tentang bisnis dalam konteks global. Sebelum masuk ke materinya, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Yoga Hafiz dan teman-teman saya Windy Putri Reski, Glenn Melvin, dan Juandi. Oke, langsung kita masuk ke materinya. Yang pertama itu ada pengertian bisnis global. Apa sih yang dimaksud dengan bisnis global? Bisnis global adalah kegiatan bisnis yang melampaui dan melewati batas-batas sebuah negara, serta terkoneksi sedunia pada level kultural, politik, dan ekonomi dengan menghilangkan hambatan-hambatan komunikasi dan perdagangan. Bisnis internasional membuat perekonomian dunia menjadi sistem tunggal yang saling bergantung satu dengan yang lainnya. Yang kedua itu ada ekspor dan impor. Ekspor sendiri adalah pengiriman barang atau komoditas yang diperdagangkan ke luar negeri, atau barang-barang yang dikirimkan ke luar negeri. Sederhananya, ekspor adalah kegiatan atau aktivitas mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sedangkan impor sendiri adalah lawan dari ekspor. Dengan kata lain, impor adalah kegiatan membeli suatu produk atau barang dari luar negeri. Impor adalah aktivitas membeli suatu produk barang dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam strategi pemasaran global. Yang pertama, target pasar jangan hanya menentukan target negara tujuan secara abstrak dan umum. Buatlah sasaran target pasar yang relevan dan spesifik agar produknya bisa diterima. Saat melakukan strategi pemasaran global, kita masih membutuhkan riset konsumen agar berhasil. Pikirkan apakah produk yang dipasarkan bisa menjadi solusi atas masalah yang dialami oleh target pasar tersebut. Tidak hanya riset pasar, bisnis juga harus melakukan riset budaya agar tidak terjadi kultural GAP dalam prosesnya. Yang kedua, ada dua pilihan waktu perusahaan dalam memasuki pasar global. Pertama, menjadi pionir dalam sektor bisnis untuk masuk ke pasar global. Kedua, menunggu kompetitor masuk ke pasar global dan menganalisa kesuksesan dan kegagalan. Semuanya memiliki pertimbangan masing-masing yang harus dipikirkan sebelum go internasional. Yang ketiga, skala bisnis. Skala bisnis juga menjadi elemen pertimbangan dalam memasuki pasar global. Perusahaan berskala kecil atau besar bisa memasuki pasar global, tergantung pertimbangan yang diambil. Pertimbangan tersebut melibatkan proses pembiayaan dan banyaknya konsumen yang akan membeli produknya. Karakteristik bisnis global. 1. Bisnis dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Yang kedua, pembeli dan penjual terpisah atas batas-batas negara. Yang ketiga, barang harus dikirim atau diangkut dari suatu negara ke negara lainnya harus mengikuti dan memenuhi persyaratan peraturan pabean yang berlaku di masing-masing negara. Yang keempat, bisnis terjadi karena ada perbedaan keunggulan-keunggulan. Keunggulan tersebut yaitu keunggulan absolut, keunggulan komparatif, dan keunggulan bersaing nasional. Yang kelima, negara satu dengan negara-negara lainnya terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, hukum, dan lain-lain. Faktor yang mendorong bisnis global. 1. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di luar negeri atau pasar asing. 2. Untuk memperoleh manfaat-manfaat tertentu antara lain memperoleh tenaga kerja murah, lebih dekat dengan sumber bahan baku, memperoleh tanah yang lebih murah, menghindari hambatan perdagangan berupa tarif, dapat menikmati kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah suatu negara yang berupaya menarik investor dari luar negeri. 3. Keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Alasan melaksanakan bisnis global. Suatu negara atau perusahaan melakukan transaksi bisnis global baik dalam bentuk perdagangan internasional, pada umumnya memiliki beberapa pertimbangan ataupun alasan meliputi pertimbangan ekonomis, politis ataupun sosial budaya yang bahkan tidak jarang atas dasar pertimbangan militer. Bisnis global memang tidak dapat dihindarkan karena sebenarnya tidak ada satu negara pun di dunia yang dapat mencukupi seluruh kebutuhan negerinya dari barang-barang atau produk yang dihasilkan oleh negara itu sendiri. Tidak ada suatu negara pun yang dapat memenuhi 100% swasembada. Hal ini disebabkan karena terjadinya penyebaran yang tidak merata dari sumber daya, baik dari sumber daya alam
modal maupun sumber daya manusia. Hambatan-hambatan perdagangan internasional. Ada beberapa hambatan yang dalam perdagangan internasional antara lain: 1. Perbedaan sosial dan budaya. 2. Perbedaan ekonomi. 3. Perbedaan hukum dan politik. 4. Kuota adalah pembatasan jumlah produk jenis tertentu yang dapat diimpor ke dalam negeri. 5. Embargo adalah instruksi pemerintah untuk melarang impor produk tertentu atau seluruh produk. 6. Tarif adalah tingkat pajak yang dikenakan atas produk-produk impor. 7. Subsidi adalah pembayaran pemerintah untuk membantu bisnis dalam negeri untuk bersaing dengan perusahaan asing. Hal yang harus diperhatikan dalam memudahkan bisnis internasional antara lain: 1. Menganalisis pasar global dan menentukan segmentasi pasar. Positioning dan targeting dari pasar global yang akan dimasuki, yang paling mudah dikerjakan dan yang paling menguntungkan. Kedua, merancang strategi produk global, strategi harga global, strategi distribusi global, dan strategi promosi global. Ketiga, merangsang pertumbuhan ekonomi lokal dengan berusaha menggunakan tenaga kerja lokal dan sumber bahan baku lokal. 4. Membagi kepemilikan dengan mencari mitra strategis lokal. 5. Melakukan lobbying untuk kepentingan eksistensi bisnis. Dan yang terakhir 6. Menganalisis bentuk intervensi pemerintah dalam bisnis. Menganalisis budaya lokal dan interpretasi serta pemahamannya. Berusaha mengerti dan memahami budaya lokal. Lalu, pengaruh bisnis global terhadap pendapatan nasional. Bisnis global tentunya berpengaruh pada pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah hasil yang diterima dari setiap anggota masyarakat ataupun rumah tangga keluarga yang langsung digunakan maupun dikonsumsi pada waktu tertentu atau suatu tahun. Manfaat pendapatan nasional adalah: 1. Mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional. 2. Membandingkan kemajuan perekonomian antar negara. 3. Mengetahui struktur perekonomian suatu negara. 4. Menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintah. 5. Mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. 6. Menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Dan yang terakhir 7. Mendapat informasi soal tingkat kemakmuran masyarakat serta membantu pemerintah untuk melakukan evakuasi dan mengukur perubahan yang terjadi.